mengenal lebih dekat kehidupan rusa, si penjelajah hutan yang anggun. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Zia Shalha. Di tengah keheningan hutan dan hamparan padang rumput yang luas, berdirilah makhluk yang memancarkan keanggunan alami. Dengan tanduk menjulang dan langkah yang tenang, rusa bukan hanya simbol keindahan alam, tetapi juga cerminan dari kelangsungan ekosistem yang seimbang. Tapi, siapa sebenarnya makhluk ini? Bagaimana ia hidup, bertahan dan berkembang biak di alam liar yang penuh tantangan? Mari kita telusuri lebih dalam kehidupan rusa dari anatominya yang unik hingga peran pentingnya dalam rantai kehidupan. Bersiaplah untuk mengenal salah satu hewan paling mempesona di muka bumi. Bagian pertama, mengenal rusa secara umum. Rusa adalah mamalia herbivora dari keluarga Cervidae. Terdapat lebih dari 40 spesies rusa yang tersebar di berbagai belahan dunia, mulai dari hutan-hutan tropis Asia Tenggara, padang rumput Amerika Utara, hingga tundra dingin di Siberia. Salah satu ciri khas rusa yang paling menonjol adalah tanduknya. Uniknya, hanya rusa jantan yang biasanya memiliki tanduk, dan tanduk ini akan tumbuh kembali setiap tahun. Ini menjadikan rusa satu-satunya hewan bertanduk yang melakukan regenerasi tanduk secara penuh. Bagian kedua, anatomi dan adaptasi yang mengagumkan tubuh rusa dirancang untuk kelincahan dan kelangsungan hidup. Mereka memiliki kaki yang panjang dan kuat, yang memungkinkan mereka berlari hingga kecepatan 80 km per jam untuk menghindari predator. Telinga rusa yang besar dan fleksibel mampu menangkap suara dari berbagai arah, dan mata mereka yang berada di sisi kepala memberikan jangkauan penglihatan hampir 310 derajat. Dengan adaptasi ini, rusa dapat mendeteksi ancaman bahkan sebelum bahaya itu mendekat. Bagian ketiga, perilaku sosial dan pola hidup rusa adalah hewan sosial yang hidup dalam kelompok atau kawanan. Biasanya, kawanan rusa terdiri dari betina dan anak-anaknya, sementara pejantan dewasa hidup sendiri atau dalam kelompok kecil sesama jantan. Saat musim kawin, biasanya di musim gugur, rusa jantan akan bertarung dengan rusa jantan lainnya menggunakan tanduk untuk memperebutkan pasangan. Pertarungan ini bukan hanya uji kekuatan, tetapi juga seleksi alam dalam memilih gen terbaik. Setelah pembuahan, rusa betina akan mengandung selama sekitar 6-8 bulan, lalu melahirkan 1 hingga 2 anak rusa. Anak rusa memiliki bintik-bintik putih di tubuhnya untuk membantu kamuflase di antara rerumputan. Bagian keempat, jenis-jenis rusa terkenal di dunia. Di dunia ini, ada berbagai jenis rusa yang memiliki ciri khas tersendiri. Beberapa di antaranya adalah rusa merah, merupakan salah satu spesies terbesar dan banyak ditemukan di Eropa dan Asia. Rusa kutub atau karibu. Menariknya, jantan dan betinanya sama-sama bertanduk. Mereka bermigrasi ribuan kilometer setiap tahun. Rusa tutul, dikenal dengan bintik putihnya, hidup di India dan Sri Lanka. Rusa Sambor ditemukan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa spesies rusa asli, seperti rusa bawean yang langka dan terancam punah, serta rusa timur yang sering dijumpai di alam liar dan penangkaran bagian kelima. Peran ekologis dan ancaman terhadap rusa-rusa memegang peranan penting dalam keseimbangan ekosistem. Sebagai herbivora, mereka membantu menjaga populasi tumbuhan dan menjadi mangsa utama bagi predator seperti harimau, serigala, dan macan tutul. Namun sayangnya, populasi rusa di berbagai belahan dunia menghadapi tekanan besar akibat deforestasi, fragmentasi habitat, dan perburuan liar. Tanduk rusa bahkan diperdagangkan secara ilegal karena dipercaya memiliki nilai medis dan sebagai simbol status. Jika kita tidak segera mengambil tindakan konservasi, maka rusa-rusa ini akan menghilang dari alam, meninggalkan kekosongan yang mengganggu keseimbangan rantai makanan. Bagian terakhir rusa bukan sekadar hewan liar yang indah dipandang. Ia adalah simbol keseimbangan, ketahanan, dan adaptasi di tengah kerasnya alam. Melalui langkah kakinya yang tenang dan tatapannya yang tajam, rusa mengajarkan kita pentingnya harmoni antara makhluk hidup dan lingkungannya. Mari kita jaga hutan, mari kita lindungi satwa, karena setiap kehidupan, sekecil dan sesunyi apapun, berhak untuk tetap lestari. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya, yang akan membawa kamu lebih dalam ke alam liar dan semua misteri yang menakjubkan di dalamnya.